Buli sadri tuyassiru li amri wa tarshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaddiqu bitaqwa wa idraki gayati bihim wa bil awliya itulhikuni bihi wa dhurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bi husnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijun lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur laina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada setiap hari Selasa di malam Rabu, tepatnya hari ini tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 November 2023. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita dan Allah panjangkan usia kita dalam sehat afiah, dimatikan dalam husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi
wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu, minggu yang lalu atau Selasa di malam Rebo yang lalu, telah dijelaskan yaitu sunnah di dalam kunut. Ya, kunut ini enggak kewajiban tapi sunnah, tapi jangan ditinggal karena bentuknya doa-doa yang sudah kita jelaskan. Dan ini hadisnya sangat kuat, ya, sudah juga dijelaskan dari Imam Muslim dari Muhammad bin Sirin yang berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subuh qala ba'da ruku' yasiran. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim wa sahahu An-Nawawi fil Majmu'i, yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, bahwasannya Anas ibn Malik, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Anas bin Malik, berkata, ma'zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah berkunut pada sholat subuh sehingga sampai ajalnya. Artinya enggak pernah lepas dari kunut sampai wafatnya Nabi Muhammad. Adapun yang enggak mau kunut ya biarin. Ya, jangan jadi berantem. Kita kunut karena anjurannya sangat luar biasa dan hadisnya sahih. Juga dalam kunut kan bukan yang sia-sia. Kunut itu adalah doa yang sangat mulia yang sudah dijelaskan minggu yang lalu. Baik, kita menanjak kepada sunnah sholat yang ke-21. Sunnah di dalam sholat, ya bukan sunnah sholat. Sunnah di dalam sholat. Masuk kepada yusannu fis sujud, yang disunahkan di dalam sujud. Sujud itu pun ya hukumnya wajib. Ya, sujud itu hukumnya wajib karena termasuk dari rukun-rukun sholat. Ya, nanti kita akan bahas ya rukun-rukun kalau ditinggal bagaimana hukumnya. Ditinggal baik yang sengaja atau nggak sengaja. Kemudian kalau dia sholatnya sendiri atau dia jadi makmum atau dia jadi imam, itu bagaimana? Ya, itu semua ada ilmunya, harus dipelajarin. Ya. Nah, ini kita bicara bukan sujudnya, sujud sudah dibahas, rukun hukumnya, wajib. Nah, ini di dalam sujud ada yang sunnah. Bagaimana sunnahnya di dalam sujud? Yaitu wad'u rukbataihi summa yadaihi summa jabatihi wa anfihi ma'an. Yang pertama ketika akan sujud yaitu dia sujud meletakkan pertama kali dua dengkulnya, kemudian dua tangannya, kemudian jidat dan hidungnya bersama-sama. Itu sunnahnya. Pertama ketika sujud adalah yang dilakukan adalah dengkul dulu. Jatuhkan dengkul. Kemudian setelah itu baru kedua tangan. Setelah itu jidat dan hidung secara bersamaan. Adapun kalau yang tangan duluan nggak jadi masalah kalau dalam keadaan dia kurang sehat, ya. Jadi bukan jadi paksaan kalau dengkul lagi kurang cakep, ya lagi keselio langsung dengkul duluan, wah kejengkang. Pernah ngerasain nggak? Rasain. Jadi apa dulu? Tangan dulu. Ya, usahakan yang kita nggak jadi mudorot sama kita. Ini dalam keadaan normal. Apalagi anak muda, jangan langsung nyungsep. Tapi lakukan dulu. Jatuhkan dua dengkul. Paham ya? Kalau prakteknya kan kita tahu. Ya.
Kalau orang yang udah tua-tua nggak bisa begitu. Ya, jadi jangan inti punya dalil begini kemudian ada orang tua inti omelin. Ya jangan, karena kita lihat orang-orang yang udah siban, yang udah tua tuh nggak bisa langsung, pasti dia kadang-kadang pelan. Tuh, ini dulu nggak jadi masalah. Yang penting sujud selama masih bisa. Jangan kita baru begitu aja udah mau sholat duduk, mau sholat tiduran. Jangan, usahakan, karena paling afdol sholat dalam keadaan diri. Jadi kalau sujud, kenapa? Karena Sayyidul Walid yang udah umur 90 sakitan, aneh sholat di belakang beliau, itu pelan-pelan itu. Waktu naiknya juga begitu gitu. Jadi yang jadi makmum tuh lama nungguin beliau. Karena kita pas sudah begini, ya itu belum bangun, udah kita tungguin. Jangan sujud lagi kita, 2 kali sujud nambah namanya. Ya, gitu. Batal itu sholat, nambahin nanti bagaimana hukumnya. Nah, baik. Nah, kita yang normal, ya pertama kita lakukan adalah 2 dengkul, kemudian 2 tangan, kemudian jidat dan hidung bersama-sama. Ya, itu. Jangan jidat dulu baru. Ini sunnah ya. Jadi biar nambah indahnya kita di dalam melakukan sujud, ya sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa antakuna yadahu mansyurataini la maqbudatain, yaitu keadaannya tangan kita ini, ya, yaitu mansyuratain, terlepas, la maqbudain, jangan digenggam. Jadi waktu lagi sujud tangan kita jangan begini, paham ya? Jangan ngepel, tapi dilepas. Wa antakuna sabiuhuma madmumatan la mufarrigoh. Kemudian jari-jari tangan, ya, di madmumah, ya, dihimpun, dikumpulkan, ya, dirapatkan banget enggak, dikumpulkan. La mufarrigoh, jangan diceraikan, artinya jangan begini, ya, jangan apa namanya, direnggangkan gitu. Itu farigoh kan firok, ya, orang kita firok ceri. Berpisah, jangan dipisahin gitu, jangan begini, ya. Nah, kemudian wa antakuna muttajihatun ilal kiblah. Kemudian arahkan ini yang tangan kita menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat, jangan begini. Kan ada orang sujudnya tangannya begini atau mau begini, kayak jangan, tapi hadapkan ke kiblat tuh. Hadapkan ke kiblat. Wa an tujafiya rajulu baina mirfaqaihi wa jambaihi wa baina batnihi wa fakhizahi wa an yarfa'a sa'idatihi 'anil ard. Nah, kemudian laki-laki ini, laki-laki ya, buat laki-laki dia merenggangkan di antara mirfaknya, sikut, wa jambaihi, dan lambungnya direnggangkan, jangan dirapatkan. Dan di antara perutnya dan pahanya jangan dirapatkan, ya. Jadi bentuknya tuh, ya, contohnya gimana nih? Ya, jangan dirapatkan, maksudnya ini jangan begini nih, lagi sujud begini nih, jangan begini, ya, jangan juga begini, ya. Ntar orang yang di sampingnya lagi apalagi merem sholatnya, habis lehernya kebebet. Ya, biasa begitu tuh. Tapi direnggangkan, jangan merapat. Itu bukan buat laki-laki. Kalau perempuan beda lagi. Kemudian antara batnihi, perutnya, dan pahanya jangan dirapatkan. Ya. Wa an yarfa'a sa'idatihi 'anil ard, ya. Ditinggikan tuh, ya, pinggulnya itu, ya, dari durbi pantatnya gitu tuh. Jadi benar-benar sujud gitu. Ini rendang nih, ya, gitu. Nah, beda kalau perempuan. Kalau perempuan wa aksuhu almar'ah, tuh sebaliknya perempuan, an yufarriga baina rijlahi mana itu. Wa aksuhul mar'ah, perempuan yang di bawah nih. Fal mar'ah tadummu baina mirfaqaihi, dia mengumpulkan di antara sikutnya. Wa baina batniha, dan di antara perutnya. Antara perutnya dan sikutnya dirapatkan. Wa fakhidahi, dan juga pahanya. Wala yarfa'u saidaihi
anil ard, dan tidak ditinggikan tuh dari bumi. Wa kullu dzalika asturulaha, itu untuk menutup dirinya sebagai perempuan. Gitu tuh, kalau perempuan beda tuh. Ya. Tuh, ya begini nih. Rapat antara sikut, ya. Tuh perempuan dengerin tuh. Antara sikut dan perutnya. Beda tadi tuh udah dicontohkan. Ya, kalau laki renggang, kalau perempuan ngerapet, jadinya nutup diri dia. Ya. Ya. Itu kan ada orang perempuan tuh bisa nyontuin nih, istri Anda kasih tahu tuh sama orang perempuan. Jadi rapat ditutupin tuh, ya. Dia nutup. Ya, itu perempuan sampai begitu tuh sholat. Makanya seafdol-afdolnya perempuan sholat di rumahnya. Seafdol-afdolnya perempuan. Ya. Jangan di masjid atau di musola, lebih bagus. Walaupun di Ka'bah, kita ke sana karena lagi sedang ihram ataupun sedang haji. Tapi kalau enggak ada ihram, enggak haji, itu lebih baik di dalam rumahnya. Itu sholat di belakang Nabi, Nabi yang ngasih tahu. Sholat, makanya di zaman Nabi sahabat nggak ada perempuan ikut berjamaah sama Nabi, disuruh di rumahnya. Ya kan zaman sekarang udah beda ya, perempuan ikut nguburin. Tadi akhir zaman kita bilang begitu, kita dianggap kolot ya, padahal yang kolot kan yang benar. Kalau agama kita ikutin Nabi, itu namanya salafus soleh begitu. Kolot kita dengan salaf ikutin Nabi. Atau teknologi jangan kolot. Ya, enggak, Anda nggak mau pakai handphone, Anda pakai batu aja nimpuk rumah orang. Jangan. Pakai handphone nggak apa-apa. Jangan rumah orang itu timpuk. Ya, kalau teknologi boleh nggak? Boleh. Anda mau jalan kaki, kalau kuat jalan kaki. Lumayan ini 10 kilo mau ngaji, enggak mau jalan kaki, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau motor jangan kolot. Ntar akhirnya sekali 2 kali doang ngaji. Kenapa? Capek. Alasan deh. Tapi kalau ibadah jangan ikutin zaman, jangan ikutin agama kan dari lalu, bukan baru sekarang. Ya. Nah kemudian wa an yufarriqa baina rijlaihi biqadri shibrin, dan pencarkan tuh, pisahkan di antara dua kakinya sekedar biqadri shibrin. Shibrin tuh sejengkal yang sudah diajarkan. Ya, kaki sekedar sejengkal. Jangan terlalu ngangkang, rapat juga jangan. Ya, sejengkal. Beda sama perempuan. Nah, ini sejengkal, jangan ke ini. Kalau mau rapatkan sab bukan dari kaki tapi bahu. Sebab kalau bahu kita rapat semuanya. Kalau yang ini yang dirapatkan, ya ini renggang. Justru ntar lagi sujud gimana? Masa sujud begini? Coba nanti jajal sujud begitu, enak nggak? Cobain deh sujud begini. Maaf nih, bukan menyinggung orang, bukan. Nggak enak. Tuh, begitu. Lah ini akhirnya renggang nggak jadinya antara mereka? Renggang. Rapat ini mendapatkan sab, rapetin semua. Rapatkan sab, yaitu bahu ketemu bahu. Ya. Nah makanya cukup kaki renggangkan sekedar bisyibrin, sekedar sejengkal. Ya, jengkal kalian dah. Ya, kira-kira segitu. Wa kadzalika baina rukbatahi, begitu juga di antara dua lutut. Sejengkal juga sama, kan lurus enak. Posisi kita diri sejengkal, ketika ruku sejengkal juga, jangan pas ruku dilebarin. Paham nggak? Ngangkang itu. Begini. Udah sama aja, sejajar sama kaki. Paham ya? Jadi antara telapak kaki sejengkal, ketika ruku dengkul sama dengkul juga sejengkal. Itu nggak usah ngukur-ngukur, ntar gerakan itu 3 kali batal. Ya, di luar sholat inti praktekin gitu. Di luar sholat, oh ini yang begini nih, begini. Nah, ketika sholat udah nggak usah pakai dicontoh-contohin lagi, sudah. Kemudian wa an yadoa yadaihi hadwa mangkibai, dan dia meletakkan tangannya ya searah dengan apanya? Dengan pundaknya dia. Ya. Bihaitsu lau saqatat mankibahu la waqa'at ala yadayh. Seandainya itu sekira-kira kalau tuh bahu jatuhnya ke kedua tangan. Paham nggak? Ibaratnya nih bahu bisa jatuh nih. Ya, bahu dijatuhin, jatuhnya kemana? Kedua tangan. Ya, jadi bahu nih kalau dijatuhin jatuhnya ke, makanya searah itu. Ibaratnya air ditetesin tuh jatuhnya di
Di dua tangan tuh, begitu. Jadi nggak kelebaran banget. Nggak juga di sini, tapi searah ini. Itu kayak kita kan waktu ini searah. Jadi ketika sujud juga sama begitu. Ya. Wa nasabu rijlahi, dan ditegakkan kedua kakinya. Wa tawjihu asabi'ihuma lil kiblah, yaitu arah jari-jarinya itu menghadap kiblat, ya, jari kaki nih, ya, ditegakkan. Ini jari kaki nih, ditegakkan, jangan begini. Orang suka banyak tuh lagi sujud kakinya begini. Tuh, tekan, ya, menghadap kiblat. Ini kalau inti belajar tentang apa, aliran darah, sekarang kan dokter-dokter bilang, ya, ternyata jadi sehat, maka sholat yang benar itu akan menyehatkan, bukan menjadi sakit. Paham ya? Jadi ditekan, ya, kenain tuh jari apa namanya, kelingking sama jempol semuanya tuh, ya, tekuk menghadap kiblat, biar tuh jari-jari inti tuh menghadap kiblat. Jadi ketika sholat semuanya ngadep kiblat, ya. Jadi jangan begini kakinya, ya, apa namanya, telapak kakinya tuh. Wal i'timad ala batnihima, ya. Kemudian berpegang, ya, menopang atas perutnya. Perut ini, perut kaki gitu. Wa an yakshifa yadaihi wa rijlaihi, dan terbuka kedua tangannya dan kedua kakinya. Artinya itu dua kaki tadi jangan ketutup sama sarung, ya. Kemudian tangannya juga jangan tertutup, misalnya pakai apa tuh? Ya, ketinggian deh, atau ketutupan sorban dililit dan sebagainya, biar terbuka, ya, kaki tadi nih yang ngadep kiblat, dan juga dua tangan. Wasatru kullu, ya, wasatru kullu rukbatai, dan yaitu yang tertutup, ya, wasatru kulli rukbatai, yang tertutup itu adalah dua dengkul. Kalau dengkul ya ketutup, kalau terbuka ya batal, ya, aurat ini kelihatan. Nah, kalau jabah itu hukumnya wajib, ya, yang udah dibahas kemarin, nggak boleh tutup. Jadi kalau inti tutup begini sujud sah nggak? Nggak sah, ya. Makanya sembahyang biasain pakai kopiah, ngaji pakai kopiah, terutama sembahyang. Sebab kalau pakai rambutnya kemana-mana, nanti dia sujud tertutup, walaupun satu helai rambut, nggak sah sholatnya, ya. Wa yasjudu ala jami'i jabhati, dan dia sujud di atas jidatnya. Wa batini asabi'i yadai, dan juga dengan batin jari-jari tangannya. Wa rijlaihi, dan jari kakinya. Wa fathu basarihi, dan juga matanya terbuka, jangan merem, ya. Sholat itu sunnahnya mata jangan merem. Udah berkali-kali dikasih tahu, ya, di sujud, di diri, semuanya tuh fathu basari, jangan merem. Kecuali kalau kita merem ada sesuatu yang melalaikan kita, mengganggu kita dalam sholat, itu waduh keganggu nih. Nah, kita merem deh tuh, ya. Kalau kita nggak keganggu nggak apa-apa, tapi wajib kita merem kalau ada sesuatu yang haram hukumnya. Inti lagi sholat ternyata ada aurat perempuan, haram tuh kita lihat kan. Nggak sholat aja haram, apalagi sholat. Jangan mumpung nih orang sholat kan kadang tahu ngeliatin tuh. Nggak boleh, ya, haram. Batal nggak sholatnya? Nggak, sholat nggak batal, tapi pahala kagak, ya. Inti campur dengan barang yang haram, sama seperti orang puasa, ya. Orang puasa melihat yang haram atau gibah mulut yang haram, batal nggak puasanya? Nggak batal, tapi lah siamal, nggak ada pahala puasa, nggak dianggap puasa, ya kan rugi kita, sholat capek tapi nggak dianggap sholat. Jadi kalau yang haram kita tuh tutup. Termasuk apa ya tuh? Termasuk ya kalau pakai celana, hati-hati. Apalagi celana legging lagi, anak laki, atau pakai celana karet, atau celana yang sekarang kan yang gantung, nggak sampai pinggang, sampai di pantat, ya kan? Nah, kalau dia lagi nungging, atau dia lagi ruku, atau dia lagi sujud, nah maaf nih, ya, kalau dia nggak pakai pakaian yang ketutup, itu celengannya kelihatan. Nah, itu yang di belakang gimana? Haram nggak?
Haram, biar kata laki-laki haram ya. Makanya inti ngelihat dengkul laki-laki haram sama. Makanya ini suka bercanda sama bini, mendingan perempuan ketahuan. laki udah banyak pelor. Haram juga lagi. Ngerusak mata aja nih bilang. Ini bercandanya ya, bukan jadi dalil, bukan. Sama hukumnya, haram. Lihat laki, lihat perempuan, haram. Ya, cuma kalau perempuan masih enakan mata, dinikmati. Laki, banyak luka perang. Ya, gitu. Kalau orang dulu bilangnya banyak logaman. Ya, nah, laki-laki boleh gak olahraga? Boleh. Yang penting tutup aurat. Mau main voli, mau main bulu tangkis, mau main futsal, silakan. Yang penting tutup aurat. Sekarang bisa diakalin, alhamdulillah, celana bisa panjang. Kemudian ada apa lagi tuh ya, tutupan gitu tuh ya. Nah, udah gampang. Sekarang perempuan voli aja, alhamdulillah pakai jilbab. Udah gak ada larangan, alhamdulillah. Ya, gitu istilahnya. Jangan jadi dalil kita melakukan yang haram dengan alasan apapun bentuknya. Jangan, masih bisa diakalin sehingga tidak menjadi haram. Ya, urusan haramnya kan tuh karena terbuka aurahnya. Nah, balik lagi, wa an yasjudu ala jami'i jabahatihi wa batini asabihi yadayhi. Dan dia sujud di atas seluruh jidatnya, jari-jari dalam nih, batin dalam ya, kalau ini luar ya, yaitu tangannya, kakinya yang tadi tekuk dan terbuka matanya. Wa tasbih, dan juga sunnah bertasbih. Habib bukannya wajib, tidak. Wajibnya adalah sujud. Sedang yang bacaan itu adalah sunnah, tapi jangan ditinggal. Inti sujud ngapain, bengong aja. Ya mendingan tasbih, karena tasbih ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Buat kita tahu ilmunya. Seandainya kita nggak tasbih, kita udah ini nggak jadi masalah karena nggak membatalkan. Ini sunnah. Tasbih ini yang wajibnya adalah sujud, ruku, bacaannya itu sunnah. Yang wajib adalah bacaan, rukun bacaan atau rukun qauli dalam sholat adalah al-fatihah, tahiyat dan sebagainya. Jadi perlu tahu mana yang sunnah, mana yang bukan. Nah, tapi dibaca, karena itu dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti sholat kan menghadap Allah. Masa inti menghadap Allah, inti nggak bertasbih? Kan sayang. Inti takbir, inti tahmid, inti tasbih. Wa ya'tiya bidzikril ma'zur. Nah, inilah yang didatangkan zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yajtahida fi du'ahi, dan bersungguh-sungguh di dalam doanya. Doanya apa? Tasbihnya yaitu yang kita sudah hafal, subhana rabbi, ya, karena ada alif lam di depannya a'la, al-a'la, jadi rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tiga kali. Allahumma laka sajjadtu, tuh ditambahin tuh. Ya Allah, kepadamu aku sujud, wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Tambah lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini doanya kita baca kalau lagi sujud tilawah doang ini. Ya, kalau lagi sujud tilawah kan baca tuh sajada wajhi, ya, aku sujud wajahku, sajada wajhi. Aku wajhi itu wajahku sujud lilladzi, kepada khalaqahu wa sawwarahu, yang menciptakannya, ya, yang membentuknya, yaitu Allah. Aku sujud kepada Allah. Wa syaqqa sam'ahu basaruhu bihuli wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, minimal inti sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu aja ya. Itu yang panjangnya tuh, biar inti tahu tuh ternyata sujud bukan hanya sekedar itu bacaannya, ada lagi yang bacaan karena doa ya. Kemudian yang ke-22 sunnah di dalam sholat, yusannu fil julusi baina sajatain, disunahkan untuk duduk di antara dua sujud yang dikenal dengan namanya iftiros. Ya, sujud iftiros, duduk di antara dua sujud namanya duduk iftiros. Kalau duduk tahiyat namanya tawarruk, beda. Ya, kita bahas dulu yang iftiros. Bagaimana iftiros? Wa huwa an yaj'ala ka'bari jilihil yusra farasan lahu.
yaitu menjadikan mata kaki yang kiri, ya, menjadikan mata kaki yang kiri, tahu kaki kiri kan, ada mata kakinya, farsan digelar tuh, nanti untuk didudukin, ya, paham kan gambarannya? Ya, karena gambaran gampang, karena itu udah melakukan sholat, kalau inti mu'alaf kali anda ajarin, ya, anda praktekin. Jadi kaki yang kiri tuh digelar, wayan sibur rijlahul yumna, yang kaki kanan ditegakkan, kakinya ya, bukan kaki ininya, maksudnya itu telapak kakinya, ya, begitu tuh, kaki yang kiri digelar, yang kaki kanan ditegakkan tuh, didudukin, tuh namanya apa? Iftiros. Begini boleh gak? Ya nggak jadi masalah kalau inti nggak biasa, tapi biasakan untuk begini, itu lebih bagus. Kalau anak muda udah biasa, aneh yang udah 50 juga masih kuat, masih bisa, ya. Ya, lihat orang-orang yang udah siban, udah tua 70, 80, karena udah terbiasa. Nah, kemudian wa yuwajjiha asabi'aha lil kiblah, dan menjadikan jari-jari tangannya ini menghadap kiblat. Jadi jangan begini lagi duduk, ya, lagi duduk tuh taruh di paha, jangan begini. Tuh inti kalau begitu, kalau lagi ini, lagi mau main silat gitu, lagi main karate dulu, ya, duduk begitu. Kan begitu tuh, ya, bukan begitu, ya, tapi menghadap kiblat tuh, begitu. Jangan begini, ya, begini. Nah, duduknya udah begitu. Jari-jari kaki juga begini kan, yang didudukin tuh, yang kanannya begini menghadap kiblat. Wa wad'u yadaihi, dan meletakkan kedua tangannya ala fakhizaihi, di atas pahanya. Gariban baina rukbatai, mendekati dari dua dengkul. Jadi ketika taruh nih taruh tangan di paha, mendekati dua dengkul, jangan lewat, jangan begitu tuh, ya. Ini permasalahan sunnah ya, jadi nggak usah ini, tapi dengan belajar kan tahu. Taruhnya jangan di sini juga, ya, jangan di paha, tapi mendekati dengkul, mendekati aja udah, sejajar nih, gitu. Ya, dulu kalau sama siban inti duduknya aja kita diatur gitu, jangan itu duduk begini, ya, ini biasain aja nih, ya. Kita lihat kanan bersila, nih tangan aneh nih lewat nih, kesannya aja beda gak? Ame begini tuh, ame begini, orang duduk begini, ame begini, beda gak? Beda kalau tangannya tuh lewat tuh, ya, gitu. Baik. Jadi inti tadi lagi duduk dan antara dua sujud, tangannya jangan lewat, jangan lewat, inti mau ngapain? Nah, taruh di sejajaran, ya, ujung jari sama ujung dengkul gitu. Wa nasrun asabihima, disebar, maksudnya agak berpencar, jangan apa namanya? Jangan maksudnya lepas aja begitu tuh. Jangan genggam begini, jangan. Lepas aja. Wa dammuhuma, dan dirapatkan gitu tuh. Ya, jangan begini nih. Paham ya? Jangan begini, tapi tuh, rapi kan? Rapi. Wa tawajjuhu asabihima lil kiblah, dan jari-jari ini semua juga menghadap kiblat. Jadi jangan begini, udah ngikutin secakap begini, enggak begini, tapi begini atau begini, ngadepin kiblat. Wa an ya'tiya bidu'a al-ma'sufihi. Nah, datangkanlah doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, yaitu doanya Rabbighfirli, ya Allah, Tuhanku, maafkan aku. Tuh, jangan tinggal dibaca, ya. Doa minta ampun pertama selalu begitu. Ya, kalau minta sama Allah Ta'ala tuh minta ampun dulu. Makanya kalau doa kan astagfirullahaladzim gitu, jangan songong. Maafin ya Allah, maafin gitu. Kalau minta duit juga begitu. Maafin nih minjem duit kan gitu. Enggak ada, sini minjem duit. Mohon maaf. Gitu kan ya. Itu bukan formalitas, itu penghambaan kita, apalagi sama Allah. Warhamni, sayangi aku, wajburni,
tutup keretakan aku, tambel. Kita tuh banyak kekurangan, ya banyak rumah kan retak-retak, nggak usah pakai dibongkar lagi, lapisin aja tutup. Ya, itu kekurangan kita ditutup. Warfa'ni, angkat aku, maksudnya angkat warzukni, berikanlah aku rezeki. Itu di sini doa. Maka orang kalau sholat yang benar doa tuh minta rezeki. Rezeki banyak, rezeki uang, rezeki istri yang soleha, rezeki sehat, apa aja namanya rezeki. Kemudian wahdini, berilah aku hidayah petunjuk. Wa'afini, dan afiatkan aku. Kemarin udah dibahas tuh, afiat ada 10 afiat di dunia dan afiat di akhirat. Ya, lihat aja lagi di YouTube-nya ya. Tuh. Afiat itu luar biasa, banyak. Ya. Kemudian wa'fu anni, tutup lagi, maafkan aku. Tadi pertama minta ampun, tutup lagi, maafkan aku. Wa'afini wa'fu anni. Selalu kalau kita minta maaf sama Allah, ya banyak istighfar, dosa berkurang. Ibaratnya tuh kotoran-kotoran hilang. Lancar gak? Lancar. Got kotor, mampet kan? Selang kotor, mampet gak? Mampet. Supaya lancar, bersihin keraknya. Nah begitu juga kalau kita mau lancar rezeki, bersihin apanya? Kotorannya, yaitu dosa. Banyak apa? Banyak istighfar, banyak selawat, udah lancar insya Allah rezeki kita. Ya, ibadah jangan ditinggal, jangan istighfar doang, selawat. Sholat kagak, itu kagak, ketipu lagi. Ya, itu barang sunnah, yang wajib jangan ditinggal, maksudnya terutama yang 5 waktu, puasa, zakat, yang rukun Islam itu. Nanti tambah-tambahannya banyakin istighfar. Kapan aja istighfar? Nabi aja nggak ada dosa aja istighfar sekurangnya 70, dalam hadis yang lain sampai 100. Kita yang banyak dosa males banget kita istighfar. Padahal cuma astagfirullah, 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 seringin aja. Ya, emang gampang di lisan, cuma susah. Coba inti pernah gak sampai 1000 astagfirullah aja? Gak pernah ya. Kalau aneh sih istighfar tambah sama orang tua, karena kalau astagfirullah aneh cuma cukup buat diri aneh, tapi kalau Rabbighfirli wali walidaya, ampuni aku dan kedua orang tua. Rabbighfirli itu kita kalau minta ampun buat orang tua, orang pikir buat orang tua doang, padahal buat kita juga. Andai kata nggak buat kita ngampunin minta orang tua, berbalik gak doanya? Berbalik, arti ketika kita minta, ya Allah ampuni itu orang, Allah ampunin kita juga. Tuh baiknya Allah. Kalau kita kan minta ini udah buat dia, nggak berbalik, nggak TikTok, benar gak? Ya, tapi kalau Allah Ta'ala kasih, ya Allah ampunin si fulan, ya Allah dia orang baik, kita dapat ampunan. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku, dapat ampunan. Apalagi doanya Rabbighfirli wali walidaya, ya Allah ampunin aku dan kedua orang tua. Makanya aneh jarang astagfirullah, kecuali di dalam sholat ya, astagfirullahaladzim li wali walidaya. Masuk gak orang tua? Masuk juga. Kalau ada yang datang dari warid dari Nabi jangan diganti, misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu tetap ada, jalanin apa yang ada di perintah-perintah. Ini di luar perintah ya, di luar dolir koridor-koridor yang diajarin, paham nggak? Ya misalnya habis sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, kan ada tuh, jangan dirubah-rubah, udah ikutin. Ini di luar ini, di luar inti daripada ngangak bengong gitu, nggak ngapa-ngapain lagi jalan atau apa, lagi naik motor atau apa, biasain aja baca Rabbighfirli. Kalau ini biasa selawat, biselawat Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terserah selawat inti apa, tambahin Rabbighfirli, ya, nggak ada berapa detik. Ya, jadi kalau inti selawat 1000, Rabbighfirli wali walidaynya 1000 begitu. Ya, selawatnya 1000, Rabbighfirli walidaynya ngikut jadi 1000 gitu. Jangan bangga baru 10. Ya, nah inti orang tua nggak bakal kebalas biarpun ribuan kita. Tapi dengan begitu ngangkat derajat kita, ngangkat derajat orang tua, rezeki lancar. Itu aja udah, selawat dengan istighfar. Istighfarnya Anda tambah dengan doa kepada buat orang tua. Kita niatin juga orang tua kita kan 3. Ada orang tua kandung, ada orang tua yang kita nikahkan istrinya, nikahkan anaknya, istrinya, nikahkan anaknya, yaitu mertua. Tahu mertua ya? Kalau mertua buang, ketemu mertua
buang. Orang kok nggak paham, Habib begitu, mertua. Buat apa mertua bawa tua itu? Inti simpen mertua, hormatin mertua, buang mur. Ya gitu. Hati-hati inti kalau tidur telentang mati. Ya kalau tidur jangan telentang mati. Ya iya telentang. Tang ditelan. Sendok kayak mati bagi telentang. Hati-hati bahasa. Bahasa itu penting. Begitu juga bahasa kita. Kalau nggak tahu bahasanya, bahasa Allah Ta'ala, nafsirin sembarangan. Itu yang jadi rusak. Ya. Nah, Betawi kan kalau ngomong enak banget. Ya. Anak kecil sakti tuh. Jalan di atas listrik, jalan di atas listrik. Ya, nggak mati. Bingung dia. Jalan di atas, atasnya listrik maksudnya. Ya. Itu bahasa-bahasa dalam agama ada itu, makanya dia mesti belajar ilmu, bukan ilmu sorob nahu lagi itu nanti, bahasa ilmu balagoh. Ilmu balagoh, ilmu kinayah, sindiran, al ini begitu. Nah, ya, jadi orang tampar orang tuanya nggak ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Gitu. Yang ada kan nggak boleh Kalau mukul ada nggak? Nggak ada, berarti boleh dong dipukul, kan gitu. Benar nggak? Iya, nah itulah yang namanya nanti dzikrul juzu wa iratul nyebutin sedikit tapi maksudnya banyak, luas. Kalau aja nggak boleh, aja nggak boleh, apalagi lebih dari aja nggak boleh. Itu bukan enggak bukan. Apa namanya? Itu kan wala taqulahuma wala taquluhuma jangan katakan wala taqul lahuma jangan katakan kepada orang tua itu kan kayak kalau kita baca cergam tuh, cerita bergambar, kayak orang ngeluh gitu, lagi main api, bapaknya ibunya manggil, ya, Pel atau Rudi, tuh itu namanya, paham nggak? Narik napas gitu, dipanggil orang tua itu durhaka udah, apalagi nyaut yang gagak-gagak, apalagi lebih dari itu, paham tuh, tuh begitu. Ya, kalau dagingnya aja nggak boleh, yang lainnya nggak boleh gitu istilahnya. Nah, kalau jadi pemimpin nggak boleh apa namanya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Itu orang tafsirkan rumah tangga bukan pemimpin, gitu kan? Ya, itu tafsiran kalau rumah tangga aja, rumah tangga yang cuma berdua dengan anak 4, dengan anak 5, dengan anak 7 kan nggak banyak ya. Nggak boleh dipimpin oleh seorang perempuan. Inti laki-laki tetap pemimpin, apalagi lebih dari itu, gitu. Cuma yang pinter ngeles pinter banget pada itu buat ayat ini gitu. Juga bisa antar kita gituin juga. Itu kalau dipanggil, tapi kalau bukan dipanggil tonjok boleh, bisa aja kan. Kacun dan tafsiran. Ya, hati-hati zaman sekarang. Ya, zaman udah rusak. Ya. Karena yang rusak ya ulama itu sendiri. Ya, orang bodoh mana bisa ngelit ilmu. Ya, melintir ilmu, yang pelintir ilmu orang-orang yang pintar tapi alimud dunia, ya, karena untuk dunia, ya, dengan sebab ya urusan dari kita paham dah. Ya. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani, jangan ditinggal tuh ya bacanya. Duduk di antara dua sujud namanya duduk iftiros. Kemudian yusannu fi tasyahudil akhir. Nah, kemudian disunahkan dalam tasyahud akhir. Tawarruk namanya tawarruk, ya. Tawarruk ini yaitu dia jelisa ala wirkihil aisar. Dia duduk di atas pinggulnya yang kiri. Wa yukhrija rijlahul yusra. Dia mengeluarkan kakinya yang kanan min jihatil yumna, dari arah kanan. Wa yansibu rijlahul yumna, ya, dan dia menegakkan kakinya yang kanan. Wa yuwajjihu asabihi lil qiblah, ya, yang sah itu ya duduknya ya inti udah tahu tuh yang tadi, ya, dia duduk pantatnya yang kiri, ya, ininya kaki kirinya agak keluar menghadap kanan, ininya begini itu, ininya ngadep kiblat, kecuali kuku inti apa namanya, jari inti sedang apa, ya sakit lah atau apa, mungkin nggak bisa jadi begini, boleh nggak? Boleh. Ini kan masalah sunnah. Tapi kalau nggak ada apa-apa, sebaiknya ngadepin kiblat gitu. Ya, kalau begini susah. Makanya dari sujudnya udah dari awal begitu tuh. Iya, ini kalau dalam kesehatan nih bagus banget nih. Ya, ente kan demen kalau dipijit-pijit jari. Lalu sholat aja banyakin, dipijit sendiri itu. Iya nggak? Gencet-gencet. Bagus ya, makanya sholat yang dilakukan dengan cara benar
itu bagus. Sujudnya yang mana darah tuh ya tidak mengalir satu tempat ketika sujud, itu diteliti sampai orang tersebut masuk Islam. Melihat dari sholat aja bukan soal ibadah lagi, tapi juga dalam sisi dunia menyehatkan ya badan, apalagi dilakukan di waktu tengah malam, yaitu seperti tahajud, luar biasa ya. Nah, ini dia tawaruk tadi udah. Fikul mahalnya tempatnya kapan? Fikul jalsah ya kubuha salam, yang mana duduknya sebelum salam. Fala yusannu tawaruk, tidak disunahkan tawaruk, tuh tidak disunahkan. Jangan tawaruk, maksudnya tidak disunahkan tawaruk fi tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir idza kana ali sujud sahwi, apabila mau sujud sahwi. Kalau inti ada kesalahan kan mau sujud sahwi tuh, ya sujud ini kan di akhir. Nah, jangan tawaruk tapi sujudnya iftiros. Aneh pernah gitu, waduh ya lupa kunut. Akhirnya di sujud terakhir kan kita duduk mestinya iftiros, tapi kita duduk tawaruk, tapi kita duduk iftiros. Kenapa? Karena kita mau melakukan sujud sahwi. Paham nih ya? Gitu. Jadi tawaruk ini adalah yang dilakukan sebelum salam, kecuali kalau kita mau sujud sahwi, maka jangan duduk tawaruk. Duduknya apa? Iftiros, karena nggak disunahkan. Jadi kalau nggak disunahkan, ya jangan, nggak ada pahalanya kita. Kan gue mau, iya tetap inti mau sujud sahwi, kecuali nggak mau sujud sahwi atau memang biasanya umumnya emang begitu tawaruk namanya. Ya, tapi kalau kita mau sujud sahwi maka jangan tawaruk, karena kita belum habis. Tawaruk ini kan dilakukan sebelum salam. Nah, sedangkan sujud sahwi kan kita masih sujud sahwi belum salam, maka iftiros. Kalau udah selesai sujud sahwinya 2 kali, nah baru tawaruk, baru deh salam. Nah, karena tawaruk ini memang sebelum salam. Ya, kalau inti masih melakukan sujud sahwi berarti kan belum salam, makanya iftiros. Paham nggak ya? Mudah-mudahan paham, insya Allah. Ya. Wawad yadil yusra wa saidihima ala aisar mabsutatan madmunmah. Nah, muhadzan birusiha torfa rukbah. Nah, sekarang duduk iftiros yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana tangannya? Maka jari-jari tangannya ini ya seperti tadi seperti iftiros juga tawaruk, di ujung rukbah, di ujung dengkul ya, arah kiblat. Nah, begini. Kalau tawaruk, wawat yadil yumna, dia meletakkan tangan yang kanan, wasaidiha alal fakhidil aiman, dan lengannya di atas tangannya yang paha yang kanan, torfa rukbatil yumna, di ujung dengkul yang kanan, makbuldoh ya, keadaannya begini ya, ilal muhallalah, keadaannya tergenggam kecuali ketika muhallalah ya. Wawadul ibham asfala muhallilah, tadi tulis dulu, dibacain au bijanibiha wa raf'ul muhallilah ya, inda gauli illallah bila tahrik laha. Nah, ketika kita tawaruk di tahiyat terakhir, kita tawaruk ya seperti biasa, tangan yang sebelah kiri jangan lebihin daripada ujung dengkul, sejajar seperti iftiros. Nah, yang kanan kita genggam. Tapi genggamnya di sini, dulu dapat dari kitab Fathul Mu'in dari Sayyidil Walid tuh, ya sambil dipraktekin. Ini hurufnya huruf 53, ka'akidi salasa wa khamsina littiba, yaitu kita jadikan angka 35 littiba, ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi. Idza fil ibham wal muhalla khamsa adad wa kullu adad bi asyrah wa wasabil maqbudah salasa fasara salasa wa khamsin. Ini 35. Ini kan huruf berapa nih? 3. Yang ini 5. Tahu huruf Arab kan ya? Bukan huruf Indonesia nih, huruf Arab. Angka 5 gimana? Gini kan? Nah, ini nih huruf 5. Ini 3. Nah, kemudian begitu tuh. Dari awal nih, ya ketika at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Taruhnya begini ya. Jangan lewatin begini, jangan. Segini aja nih tuh, di ujung dengkul tuh. Ya. Ini begini nih.
At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayna. Nah, ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Paham nggak? Naikin. Jangan begini, nggak usah. Ketinggian. Ya, gerakinnya sedikit asal bergerak. Illallah. Ya. Nah, ini masalah bergerak banyak nih. Banyak. Boleh gak? Boleh ada imam lain. Kita kan imam Syafi'i. Nggak usah mencela, nggak usah. Kita belajar buat diri kita. Kita dapat ilmu. Ada orang yang begitu, biarin. Mazhab banyak. Ya, apalagi ini sekadar sunnah. Ya, yang penting yang begitu tahu ilmunya juga. Dari mana nih? Imam Maliki, Imam Malik misalnya. Oh, itu pakai wudhu Imam Malik? Enggak. Ini nyampur hazab namanya. Nah, kita kan imam mazhab Syafi'i gitu. Wudhunya dari awal, sholatnya terus, jangan diacak-acak. Masa inti main Liverpool ntar ganti-ganti klub. Orang lihatnya nggak seru, lihatnya lu labil lu jadi orang kan gitu. Masa begitu juga kalau inti udah Imam Syafi'i. Nah, kita pakai Imam Syafi'i, ini kitab Imam Syafi'i rujukannya, bukan berarti yang lain salah. Enggak, bukan. Kita ikutin apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Nah, guru-guru kita ya ini yang kita baca. Ketika asyhadu alla ilaha, tetap kita ngadep apa? Tempat sujud ya, walaupun depan kita ada Ka'bah, kiblat, dari awal sholat sampai akhir jangan lihat Ka'bah, tapi yang kita lihat tempat sujud. Apalagi yang lain. Ka'bah tempat yang paling mulia, kita menghadap kiblat, kita arah Ka'bah, tetap walaupun depan kita Ka'bah, tetap sunnah kita melihat ke tempat sujud. Ya, jangan liatin baju gambar orang, apalagi mau pilpres. Ya, sembahyang pakai baju. Jangan, nanti makanya kalau pakai baju yang polos aja. Ya, pakai koko yang polos, jangan ada yang gambar-gambar macam-macam, apalagi tulisan, apalagi pakai ada tulisan yang ini. Ya. Takut dibandut lagi. Kena mulu nih. TikTok ini juga emang ya halus. Sampai ketika kita ngadep kiblat, ngadep tempat sujud, ya, ketika illallah kita melihat ke arah tangan kita. Illallah, ya. Jadi palak kita geser dikit. Wan nadru ilal muhallilah. Kita melihat kepada muhallilah ini. Halala yuhalilu tahlilan kan membaca kalimat la ilaha illallah. Kalian mau tahu tuh muhallilah tuh artinya illallah. Ya, jadi kata halala yuhalilu tahlilan adalah mengucap kata la ilaha. Jadi bahasa Arab gitu. Kayak ente kan kalau bahasa Indonesia panjang. Ayo kamu ucapkan la ilaha illallah, panjang amat. Tapi kalau bahasa Arab halil. Ayo ucapkan Allahu Akbar, panjang nggak? Panjang, cukup takbir. Artinya apa? Ucapkanlah kalimat Allahu Akbar dari kata kabbaro yukabbiru, kabbir, takbiron, pengucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau lebih ngerti lagi, kabbir, maksudnya takbir. Cuma orang kita nggak paham kabbir. Kabir, pasti bilang takbir, baru takbir. Takbir itu padahal masdar, bukan kalimat perintah. Bukan kalimat amr, perintah. Kalimat perintahnya apa? Kabbaro yukabbiru, kabbir. Masdarnya kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya namanya predikat. Atau predikat ya. Artinya pengucapan kalimat takbir. Kalimat Allahu Akbar. Predikat tuh, makan makanan, minum minuman. Begitu juga ada namanya predikat. Kalau di dalam bahasa Arab namanya masdar. Fil madi, fil mudhari, fil amr, masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Sabbaha yusabbihu sabbih. Jadi kalau dia bilang sabbih, subhanallah. Paham ya? Hamdalah yuhamdul hamdulillah. Ya, kemudian ada namanya haula. Ya, membaca haula la haula walaku. Jadi kalimat-kalimat yang kita baca panjang-panjang misalnya la haula wala quwata illa billahil azim. Itu namanya hauqalah. Ya, baca hauqalah, la haula wala. Baca hamdalah, alhamdulillah. Baca basmalah, bismillahirrahman, basmalah yubasmilu, basmil, bismillahirrahmanirrahim. Simple. Kalau bahasa Indonesia kan agak susah.
Manjang juga, ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah baca duluan. Benar gak? Itu udah baca duluan, itu udah takbir duluan gitu ibaratnya. Jadi halala yuhallilu tahlilan. Diambil masdarnya jadi kalimat kita suka tahlil. Tahlil di mana itu? Arti tahlil bukan bid'ah. Tahlil itu membaca la ilaha illallah. Di dalam orang membaca itu paling banyak baca la ilaha illallah. Paling dikit 25, kadang-kadang 50. Ya, benar gak? Kalau 1000 inti pada kabur dah. Ya, paling 50 atau 25. Yang lainnya dikit, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, paling 3. Baca selawat. Tapi yang paling banyak baca apa? La ilaha illallah. Makanya dikenalnya dengan nama tahlil. Zikir. Semuanya zikir. Yang mana zikir kemudian baca doa, dikirimin arwah kepada yang meninggal. Ya, itu yang kita suka tahlil. Jelek gak? Enggak jelek, orang semuanya baca-bacaan yang disuruh sama Allah Ta'ala. Baca kalimat la ilaha illallah, ada dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wasabbi bukratan, disuruh tasbih kita sama Allah pagi dan sore. Sekarang kita tasbih, istighfar, sholawat, yang semua ada yang perintah Allah. Kita gabung, kita kirimin kepada yang meninggal. Kalau nggak sampai, ya udah, yang ngomong nggak sampai, besok kalau dia meninggal jangan disolatin. Karena sholat jenazah itu doa, bukannya sholat penghambaan sama Allah, makanya nggak disujud. Kalau penghambaan sujud kita, wajib itu sujud sama Tuhan kita pencipta, sama manusia nggak sujud kan. Kalau boleh sujud kata Rasulullah, aku suruh laki-laki perempuan istri sujud kepada suami. Karena kalau sujud nanti bentuknya penghambaan. Makanya kita sholat sujud, makanya orang nggak mau sujud tuh sombong deh, ya nggak mau ngakui ada Tuhan. Ruku, sujud. Nah kalau sholat jenazah bukan penghambaan, nganterin orang biar dapat pahalanya, makanya nggak sujud, nggak ruku. Bacanya apa? Fatihah, nggak pakai di iftitah. Allahu Akbar kabira, bukrotan wa asila, tasbih sama Allah, enggak, Fatihah. Kemudian sholawat. Setelah itu Allah maghfir lahu warhamhu. Kemudian yang keempat, Allah malah tahrim ajrohu wala taflina ba'dahu waghfir lana. Itu yang simpel. Doa semua bukan. Lihat aja artinya. Kalau nggak nyampe, lucu. Doa sholat jenazah itu syariat dari Rasulullah. Ya, jadi udahlah masalah-masalah begitu kadang-kadang itulah ya karena mungkin terlalu bernafsu sehingga otaknya tertutup, hatinya tertutup. Kalau nggak mau tahlil, nggak mau maulid silahkan. Jangan menyerang orang yang begitu. Akhirnya nanti apa aja deh sekarang keadaannya ya, tanpa ilmu menyerang akhirnya bukan terlihat pintar jadi terlihat kebodohannya. Paham ya? Nyerang habaib nggak ada, terlihat kebodohannya. Baru lulus anak sekarang. Apalagi mau pilpres nih 2023, baru sekarang ngomong. Kalau mau kiai-kiai kita aja yang dulu. Ya, semacam Syekh Nawawi, Syekh Bahasim Al-Asy'ari itu aulia-aulia, nggak pernah bicara gitu, memang nggak ada. Dan mereka ribuan kitab dibaca. Memang nggak ada. Kok dia ada? Yang katanya dibaca bukan kitab ahli sunnah. Paham di sini? Kalau bicara bukan ahli sunnah, emang dari zaman Nabi udah nggak ngakuin ada Nabi Muhammad, nggak ngakuin ada keturunannya. Ntar ente lihat orang-orang begitu nanti akan membicarakan bukan lagi keturunan Nabi. Nabi punya keturunan bakal disalahin. Ente boleh lihat, udah ada postingannya. Ya, Nabi itu diragukan kalau dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam karena belum tentu benar nasab. Ayo nasab yang sekarang ini apalagi nasab Nabi yang lebih jauh. Ntar Allah kasih lihat begitu. Ya udah hasil mau dekat-dekat. Iya sudah. Ya pahamin dah. Ya, ntar juga sepi lagi. Ya. Habis job. Walhasil inti udah ikutin ulama-ulama yang lurus yang benar ya udah. Andai kata itu memang benar bohong, inti nggak jadi dosa ya. Selama ini Habib nggak ngajarin inti rusak, ngajarin apa ya? Ngajarin ibadah. Seandainya dia bohong dengan nasab, dia ntar yang tanggung jawab. Anda yang tanggung jawab ya Rasulullah. Kalau Anda bohong dengan bawa nama Rasulullah, dijungkal balikan dalam neraka, tenang, inti nggak bakal kena. Makanya kata Gus Faiz, Masya Allah, lebih baik salah dalam mencintai. Benar gak? Iya, lebih bagus daripada nanti akhir salah, nggak benar, ya itulah bagusnya. Ya. Hasil. Jadi kembali lagi, sholat jenazah. Tadi Anda, ntar kita bikin Fatihah sebentar, ya biar nggak lupa. Anda punya teman perjuangan, ya almarhum Abdul Hadi meninggal dunia ya.
Alhamdulillah, ini juga yang diutus suruh ngaji sama aneh ya. Dia tahu kali ya suruh ngaji. Wah, udah habis ya. Belum lama ke rumah waktu itu yang ngundang. Ya mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Ya baru pulang dari Solo itu, subhanallah. Ya pulang dari Solo. Ya badannya udah nggak enak tuh katanya, udah nggak enak. Akhirnya Senin kemarin maghrib pingsan, baru rumah sakit habis. Ya masya Allah. Ya mudah-mudahan dikumpulkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Banyak ustaz, banyak habib yang datang. Tahu yang disuruh. Ya didaulat bapaknya, anak-anak akhirnya kasih tahu udah. Ya akhirnya aneh yang sholat jenazah udah selesai, baru ada satu wardi teman dekatnya ya, yang suka soulmate-nya dah ya, dibilang kesampaian Ustaz Abdul Hadi, karena waktu hidup bilang kalau aneh meninggal aneh mau sholatin Habib Faisal katanya gitu ya. Itu niat seorang tuh nanti begitu makanya ya, niatin ini kagak ada niat-niatnya makanya sholatin tahu siapa ya. Dia niatnya begitu karena dia nganggap aneh nih asik gitu, kata dia nih, kata teman-teman aneh ya, kata aneh sih nggak tahu kan, nggak mungkin seorang muji-muji depan kita, nggak mungkin, pasti dia kepada orang. Nah orang ini yang cerita, tapi belum habis banyak, ntar kita ngobrol kata dia ya, tentang aneh maksudnya ya, itu Ustaz Abdul Hadi gitu. Akhirnya aneh yang sholatin ya, karena mungkin udah pesenannya dia begitu. Nah, baik, lanjutan ya. Illallah. Jadi ketika illallah. Nah, ketika inti illallah, udah jam 10, ketika inti melihat ke tempat sujud terus, nah ketika illallah baru inti lihat ke tangan inti. Illallah. Lihat nih ke ujung jari ini aja. Ya. Kemudian inti tangan tetap begini sampai kapan? Sampai salam, hatta salam, sehingga sampai salam. Jangan ketika illallah inti begini lagi, nggak usah. Tetap begini dari awal, dari tahiyat, dari peta at-tahiyatul mubarakatus, ketika assalamualaikum illallah ya, inti angkat dikit, menggerakkan isyarat. Bila tahrik laha ya, tanpa inti gerak-gerakan ya. Kemudian yamilu ra'saha, dimiringkan kepalanya, golilan sedikit, kepala ini orang yang sholat, di Allah takhruju, agar tidak keluar ya, agar tidak keluar dari tempat kiblat. Maksudnya tuh malaknya dimiringin, asal ngelihat ke situ, jangan sampai miringnya begini, ntar dada inti diingnya begini ya. Kalau aneh sih kalau nggak miring mata aneh masih bisa begitu, tapi kalau nggak miringin dikit gitu aja. Jadi waktu lagi tahiyat, ketika assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikit aja tuh, asyhadu alla ilaha illallah, taruh lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, nadru ilal muhallillah, pandang terus tuh tempat inti yang tadi tuh, yang inti gerakan tadi tuh, maksudnya ujung jari. Ba'da raf'iha, setelah engkau mengangkatnya, ila salam, sampai salam. Terus lihat, selesai inti pandang terus, baru deh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu. Tuh jangan lama-lama kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada kan orang assalamualaikum warahmatullah, cakep udah. Allah assalam. Ini makmum banyak yang cepet-cepet, tahu gak? Ini karena imam di depan begitu, itu akhirnya pas lagi begini kita udah begini nungguin. Dia belum balik asal. Sebab kalau kita begini kan ngelewatin imam. Paham ya? Nah, gitu. Mungkin keenakan. Kalau sendiri is oke, nggak apa-apa ya kalau sendiri. Ini masalahnya imam di belakang ini. Makmum, maksudnya makmum tuh sendiri, apalagi bocah. Nah kita aja assalamualaikum pas kita mungkin. Untung udah sholat kedua, udah ini kedua, makanya udah salam. Nanti kita akan bahas di salam. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu. Ya, jadi jangan lama-lama banget. Wal idyanu bi akmali tasyahud, ya maka datangkanlah paling sempurna tasyahud, fayazidu khamsa kalimat, yaitu tasyahud yang paling sempurna ditambahkan 5 kalimat, yaitu al mubarakatuh sholawatut thayyibatu, yang kemarin kan sudah dibahas tuh ya, yang wajibnya kan
Wajibnya tahiyat assalamu alaika. Bukan pertama, at-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu kan wajibnya segitu doang. Makanya kalau lagi sholat tarawih suka kadang cepat karena dibaca itu aja. Enggak pakai at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, enggak segitu dibaca. Ya at-tahiyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, itu yang wajibnya. Cuma sunnahnya apa? Ditambahkan yang 5 kali kalimat, yaitu al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Karena yang wajibnya cuma at-tahiyatu lillah. Paham ya? Itu yang wajibnya. Tapi sunnahnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian datangkan selawat yang sempurna bi akmalis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Yang kemarin ya, yang pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang lebih sempurna Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kalau yang sempurna Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa. Nah, itu nanti kalau belum punya, nanti kalau enggak lihat di tuntunan salat ada enggak? Kalau nggak ada nanti kita insya Allah kita catetin ya, gitu. Wala ali wazwaj zuriyati. Ya. Nah paling kagak itu yang dibaca itu aja yang biasa ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian nanti insya Allah yang kedua empat. Yang kedua empat yusannud doa ba'da tasyahud wa qabla salam, yaitu disunahkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Jadi ketika Hamidum Majid ya udah selesai, assalamualaikum warahmatullah. Tapi sunnah inti datangkan doa-doa. Nah di sini doanya nanti ya, kalau inti mau nanti anda catetin ya, insya Allah ingetin aja ya. Kadang-kadang anda lupa ya, udah mau ngaji lagi ya. Yaitu Allahumma ini perlu nih inti baca ya, perlu banget buat inti biasain. Kalau udah hafal alhamdulillah, belum hafal nanti anda catatkan. Jadi ketika udah selesai Hamidum Majid bacanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur dan azab jahannam. Wa inni a'udzubika minal mahya wal mamat. Di sini yaitu fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnahnya dajjal. Fitnah dajjal dari dajjalnya sampai fitnah ulama masuk tuh ya. Cakep gak? Cakep. Minta jauh dari azab kubur, azab neraka, azab fitnah dunia, fitnah akhirat, dan fitnah dajjal. Itu sekurang-kurangnya ya. Itu dulu deh segitu ya. Ada lagi tambahan minal makrom wal ma'sam, Allah magfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya. Itu bacaannya. Cuma kalau inti mau pendek aja yang tadi itu segitu. Sebab kalau inti baca panjang kadang-kadang orang lama amat ya. Ya biasa deh ya. Nah juga ada doa yang Nabi ajarkan ya, alladzi alamun Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Ya Allah, aku telah menzolimkan diriku sendiri dengan kezoliman yang sangat banyak, yang sangat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu doa pengakuan diri kalau kita banyak dosa, banyak dolim, kemudian tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Ya, jadi itu ada doa-doa datang dari Nabi. Itu doa yang lain enggak jadi masalah, cuma jangan keluar dari koridor sholat. Ya, gitu. Ntar doa ya Allah, aku ingin istri yang cantik, yang kaya. Akhirnya ngayal, kita tahiyat. Ada ikutin yang warid, ikutin warid itu ya, yang udah datang dari Nabi. Nah, diantaranya itu doa-doanya. Nanti akan dibahas ya, nanti Anda tulis itu yang itu aja deh yang biasa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya mungkin sebagian udah hafal, yang belum hafal nanti insya Allah panjang umur sehat afiat ya, bahkan akan ditulis, akan Anda bagikan ya. Inti hafalin aja pelan-pelan. Lagi baca ingatnya baru satu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr.
Udah deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi nambah lagi gitu. Ya kan doanya boleh dikit, boleh banyak. Kalau apalin baru dua apalin sampai bisa 4, alhamdulillah. Ya gitu doa. Kalau inti lagi berjamaah gitu, imam udah salam itu mau doa aja dulu nggak jadi masalah. Ya kelamaan salam nanti jadi batal. Enggak kan salam udah terakhir. Yang batal kan lebih dari dua apa namanya? Dua rukun, maksudnya dua rukun. Ya, imam udah sujud itu masih baca Fatihah aja baru itu batal. Kalau salam udah kagak ada kerjaan lain kan. Udah biarin inti lakukan. Ya, itu doa sebisa mungkin tuh wajib ya kalau di sunnah kadang kita nggak baca sunnah, tapi yang wajib kita nggak pernah tinggal tuh Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya itu perlu kita baca biar nggak ada fitnah dunia, nggak fitnah akhirat, nggak ada azab kubur. Nah di antara nggak ada azab kubur juga inti jangan tinggal habis sholat isya baca surah Tabarok. Ya tahu Tabarok kan? Surah apa? Surah Al-Muluk. Ya Muluk Tabarok ya nggak ada 5 menit. Kalau bisa hafal, oh jaminan inti. Ntar surat Tabarok tuh yang jagain inti ketika ada malaikat munkar dan nakir. Inti dijaga dari adab kubur. Karena biasain baca. Ini saya nggak hafal-hafal, udah tua. Ya udah 50. Baca aja. Anak-anak kita pada ngikutin istri, itu pada hafal. Ya. Kan kadang-kadang kita hafal kalau dituntun. Ada hafal bener-bener hafal, ada hafal dituntun. Kita hafal dituntun kayak surah Yasin. Orang baca Yasin, kita ngikutin hafal. Dia berhenti aja. Bego aja benar gak? Ya, Anda pernah dikerjain sama guru dulu lagi baca barang-barang Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia tahu murid-murid ini kadang pegang Yasin, berhenti aja diem aja semuanya. Belum aja, makanya kalau Anda lagi baca Yasin gitu, ya tahlil gitu baca Yasin, kita megang kan, yang mimpin megang gitu, lihat yang ini nggak ada yang megang nih sok-sok apa. Kita baca, kita belaga aja, diem dulu, belaga minum. Diam aja. Kalau dia hafal terus ya gitu. Makanya inti sebaiknya ya kalau ada baca-bacaan gitu sebaiknya pegang Al-Qur'an atau Majmu' Syarif kan ada. Kenapa? Ngelihat itu pahala. Ini mata kita banyak dosanya, banyak maksiat nih kepada Allah Ta'ala. Ya lihat betis saja udah haram kan. Ya udah TV dan sebagainya deh kita akuin. Dengan kita melihat ayat Quran aja udah merontokkan dosa-dosa yang di mata kita. Tuh, paham nggak? Ya makanya baca maulid, baca apa, walaupun apal tetap pegang, bagus. Anda udah apal Yasin, nggak apa-apa apal Yasin. Ya ulama-ulama besar aja tetap tuh. Ya Umar bin Hafiz atau apa ya tetap suka pegang Quran. Padahal beliau apal karena megangnya aja inti pahala. Tangan kita ini udah terlalu kotor. Ya istilahnya mengganti dari kotoran tangan kita yang mungkin pernah kita berbuat hal yang nggak baik, maka ganti pegang yang menjadi saksi kita di yaumil kiamah. Kata Quran tangannya pernah pegang, kemudian mata kita ngelihat ya walaupun hafal gitu. Apel aja emang nggak hafal. Apel lagi nggak hafal. Udah makanya kalau ada tahlil lo mau baca Yasin, bawa Yasin dari rumah. Kalau dikasih Yasin ya pegang, jangan sok-sokan mengikutin aja, jangan ya. Mata kita pahala satu gitu. Takutnya tuh di ngacu semuanya. Apa? Karena kita bukan hafal yang benar-benar tahfiz. Tapi hafalnya cuma ngikutin. Buktinya ketika berhenti juga kita. Itulah kita baca Kahfi, baca Yasin, baca Tabarok, baca Ar-Rahman. Kalau tahfiz, wah Masya Allah luar kepala. Ya, yang hebat tuh anak-anak. Diputar di mana? Yang ayat ini, tok ayat ini, tok itu udah Masya Allah. Paham ya? Jadi mau berhenti. Kalau kita kan enggak yang pendek aja kadang-kadang berhenti enggak kita lupa, ulang lagi. Benar enggak? Ya, nerusin gitu. Allahu Somad sebelumnya apa? Tuh lama karena ngapal kita begitu. Tapi alhamdulillah masih bagus. Kalau yang benar-benar Masya Allah gitu, dia di ayat ini diterusin bisa, dari ini bisa, dia lupa di sini, itu udah luar biasa tuh, ya luar biasa. Itu ngejaganya luar biasa. Satu, dia mesti mutolaah tiap hari dibaca. Tuh orang udah hafal Quran tuh. Keduanya lagi nggak boleh maksiat. Maksiat jangan lihat ini nih. Ada aja yang lupa. Ya karena maksiat itu pasti merontokkan ilmu hafalan kita luar biasa. Ya luar biasa. Makanya yang orang tahfiz Quran, orang-orang yang sedang belajar tuh ya jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kita lanjutkan lagi ya sampai mana tadi? Sampai salam nih.
sampai salam insya Allah. Dan bulanan yang kemarin diundur karena kita ke Solo, besok insya Allah tanggal 12. Nah, karena Al-Busyra besok Maulid laki-laki sekitar jam 1:30, maka kita majukan yang biasanya jam 12, jam 1 kita adakan jam 11. Jam 11 baca Maulid, ya habis baca Maulid jam 12, Anda ada undangan dulu, Anda datang baca Qur'anul Quran. Nah, ini juga kan biasa tiap bulan baca Quran. Nah, insya Allah jam 12 sholat zuhur Qur'anul Quran. Ya, jam 1-an kelar, 1:30 kelar, kita berangkat bareng-bareng ke Al-Busyra. Jadi berangkatnya dari sini, baru kita maulid di Al-Busyra. Nanti tanggal 19-nya maulid juga di anaknya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad di Ceger. Ya, itu masing-masing nih datangnya dah. Ya, yang mau bareng Anda juga bisa ntar insya Allah jam 8-an di jalan. Ya. Udah itu aja, gak ada lain. Apalagi John? Oh, ngundang kawin, Kapan hari Kamis? Oh, besok taklim ibu-ibu yang punya istri atau punya kekasih biar rapi, datang besok hari Kamis khusus perempuan. Kalau inti mau datang pakai jilbab nggak apa-apa. Khusus perempuan. Ya, boleh gak inti nganterin nih? Boleh, nganterin boleh. Ya, nganterin namanya nganterin boleh. Jam berapa? Jam 4 sore insya Allah. Ya Rabbana a'tarafna